ada satu hambatan dan rintangan yang keras itu saya lihat itu, berarti saya hakul yakin saja bahwasanya saya itu dalam menghadapi ujian kalau di sekolah, berarti akan naik kelas. Naik gitu. kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sasaran Suara Satu Kota Penuh Makna Pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Meneng Natal Pagi Madinah Pagi. Kita kembali bersua di program talk show Ruang Paslah. Cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Di pagi hari ini sahabat Istat FM sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sengaja kita undang untuk bisa hadir di sini berbagi cerita dan juga pengalamannya. Membangun usaha bukanlah perkara mudah, butuh perjuangan dan tekad yang kuat. Tak jarang risiko dan hambatan berdatangan. Namun tamu kita di Ruang Paslah kali ini mendatangkan seorang pria bertekad baja melewati semua rintangan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia usaha. Ruang Paslah mengangkat tema Ahmad Hussein, Resiko, Keyakinan, dan Sukses. Menghadirkan Haji Ahmad Hussein Nasution. Selamat datang Pak Haji. Baik, terima kasih. Ya, manggilnya enaknya kayaknya Bung aja ya. Bung ya. Karena saya tahu benar melekat dengan Anda seorang panggilan Bung ya. Bung Hussein ya. Dan sahabat Start FM dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses siaran kita ini lewat live streaming kita di www.startfmmadinah.com. Kemudian juga Anda bisa melihat langsung di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Penyambungan. Juga Anda boleh berinteraksi nanti di layanan telepon kita 08 12 88 881026 dan juga di SMS WA-nya di 08 12 91 72 1177. Baik. Bung Hussein. Ya. Udah lama berkiprah di Madinah ya. Ya. Mungkin Bung Paslah juga tahu sejak Pandeling Natal dan sebelumnya bagaimana kita berkiprah di Madinah. Iya ya. Boleh didekatkan nanti sama mikrofonnya Pak. Oke. Ya oke baik. Nah, saya memang tahu, tapi pingin tahu juga sih sebenarnya dari Anda sendiri sejak kapan menggeluti dunia usaha ini? Saya berawal dari sekolah dulunya pada saat menduduki kelas 3 STI, sekolah teknik dulunya namanya, sekolah teknik negeri di Penyambungan. Saya sudah selesai sekolah, saya harus bekerja untuk mencari tambah-tambahan untuk uang sekolah. Uang sekolah? Iya, di Penyambungan khususnya. Yang mana pada saat itu ya, Bung juga mungkin masih ingat. Masih sekali ya. Sekolah teknik negeri Spil itu saya menduduki di jurusan mesin ya. Akan tetapi di luar sekolah saya bergelut di bagian yang lain, contohnya pertukangan mebel, juga bekerja bangunan ya. Ya. Sebenarnya disiplin ilmunya jauh sekali ya dari apa yang dipelajari dengan apa yang dilakukan dalam dunia usaha ya. Alhamdulillah, kebetulan saya punya pemikiran saat itu karena di bangku sekolah saya belajar jurusan mesin dan saya juga ingin menguasai di bidang yang lain. Gitu. Di bidang yang lain ya. Nah itu berarti Anda dari masa tingkatan SMP gitu ya? Ya. Tingkat SD itu sudah bergelut dengan usaha gitu ya? Ya, usaha untuk mandiri. Untuk mandiri ya? Luar biasa. Kemudian peranan orang tua dalam membentuk pola pikir Anda menjadi seorang pengusaha itu seperti apa? Boleh cerita? Kalau di bidang usaha, peran orang tua saya pada saat itu memang tidak ada. Hanya saja orang tua kita itu dahulunya kan tukang rumah. Tukang bangunan, ya? Iya, pada saat itu.
dan juga seorang kepala desa di 10 Polu Ya. yang pada saat itu kalau saya tidak salah itu sekitar 32 tahun kepala 32 tahun menjabat sebagai kepala desa gitu ya. 10 Yang Polu. gajinya hanya ini ya. hanya apa Saya itu namanya ya. Upat puji kan upat puji. Upat puji. Di situ saya ketahui bahwasanya orang tua mengatakan kepada saya kalau yang menjadi pemimpin itu saat itu memang desa skop kecil gitu kan, tidak beberapa banyak orangnya dan tidak beberapa keluarga pada saat itu. Tapi dia mengatakan kalau jadi pemimpin itu ya saat ini saya hanya kepala desa di wilayah 10 Lorong ini. Dia mengatakan kita harus siap dicaci, harus siap diuji, terakhir baru dipuji. Dipuji yang terakhir ya. Iya. Tidak hanya siap dipuji saja, tidak siap diuji gitu ya. Iya. Dan itu konsekuensinya dari apa yang kita lakukan itu semuanya adalah bagian dari keikhlasan ya untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat ya. Iya. Nah, selain orang tua, Bung, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Yang paling berjasa dalam hidup saya itu sebenarnya pada saat itu saya ceritakan sedikit ya. Ya. Saat saya kelas 3 SD negeri itu saya juga ikut kadang berbongkar muat. Bongkar muat ya. Iya, waktu itu ada Di terminal. belum ada Belum ada terminal ya. Saat itu baru ada pom bensin. Pom bensin ya. Di sampingnya itu ada mesin padi. Pak almarhum Haji Abdullah Mustafa Nasution. Itu orang tuanya Pak Haji Bakri Mustafa ya. Iya, betul. Saat itu saya sering kadang saya berjualan kuini ya, telur rebus gitu. Lalu saya kadang ikut berbongkar muat. Dan seketika itu ya alhamdulillah almarhum Bapak Haji Abdullah Mustafa, mudah-mudahan beliau mendapatkan kelapangan dalam kuburnya dan tempat diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sebagus-bagusnya. Iya. Dia menyuruh saya untuk bekerja juga di situ. Saat itu membuka drum aspal. Drum aspal ya. Ya, drum aspal yang sudah kosong dan ingin dijadikan pagar pada pom bensin dimaksud dan mesin padi saat itu. Iya. Itulah yang mengawali saya sehingga beberapa lama kemudian kita diberikan juga oleh almarhum untuk menjadikan drum yang kita buka itu untuk pagar di situ. Pagar, ya. Dan kita pagarkan sudah pulang sekolah gitu. Sekolah ya. Iya. Itu usaha yang dilakukan ya. Iya. Getir sekali atau bagaimana gitu ya? Maksudnya Pada saat itu kehidupan itu ya. saat itu memang saya punya pemikiran dan saya sering dimarahi di rumah. Kadang kenapa dan kemana saya sudah pulang sekolah karena tidak di rumah. Orang tua nggak tahu sama sekali ada job di luar sekolah itu, ada pekerjaan di luar sekolah itu. Kadang saya diam-diam kan kalau tahu orang tua saya kadang kena marah. Dimarahi ya. Ya karena belum cukup umur katanya bekerja. Tapi karena memang dari jiwa itu yang bekerja itu ya luar. Iya. Karena saya punya pemikiran saat itu bagaimana kita untuk meringankan beban orang tua untuk membiayai kita untuk sekolah gitu. Itu pemikirannya ya, dasarnya gitu ya. Oke, tidak mungkin kan usaha yang dirintis itu langsung menjadi besar ya seperti saat ini kita tahu bahwa Anda seorang owner atau pemilik dari sebuah perusahaan kontraktor PT SBN gitu ya, Sinar Batang Natal gitu ya. Nah, bisa sedikit cerita proses yang dialami sampai pada titik sekarang? Juga Anda seorang kontraktor yang populer sekali ketika Madinah ini hadir gitu kan? Alhamdulillah. Ya. Lalu pada saat saya tamat dari sekolah STN, melanjutkan, terus saya lanjutkan dan almarhum Bapak Haji Abdullah Mustafa Nasution yang hari ini memang saya katakan adalah satu wujud daripada pesan beliau kepada saya. Ya. Di saat itu saya bekerja tadinya dari membuka drum dan menjadikan pagar, lalu almarhum memberikan saya kepercayaan untuk menjadi salah satu karyawan di Panglong saat itu namanya. Panglong ya. Ya, pengolahan kayu. Kayu. Nah, lalu
beberapa bulan kemudian saya selaku karyawan di situ membersihkan lokasi panglong, membersihkan parit-parit yang ada di sekeliling panglong dan mesin padi. Dan kemudian beliau memang, saya lihat saat itu memang melihat saya seperti itu rajin bekerja, beliau memberikan sport bagi saya. Lalu saya dibuat jadi tukang ukur. Tukang ukur. Istilahnya apa itu ya, tukang ukur? Tukang ukur apabila kayu itu masuk, itu kan ada dibongkar. Pada saat bongkar kita mengukurnya berapa volume ya. Volume daripada kayu yang dimaksud. Berapa kubik gitu ya? Iya, berapa kubik. Dan sekaligus saya juga bongkar muat. Sekaligus tukang ukur, sekaligus tenaganya gitu ya, tenaga bongkarnya gitu ya. Lalu pada saat saya sekolah SEMEA waktu itu ya, akhir kelas 1 saya, akhir tahun, saya dijadikan untuk sebagai tukang catat lagi. Tukang catat, rekap gitu ya. Rekap berapa kayu yang masuk, berapa yang keluar gitu. Lalu kelas 2 saya SEMEA, pada saat itu ada bantuan dari mana lupa saya, dari mana banyak kata beliau. Lalu diperlukan tempat tidur untuk asrama putri di Purwabaru. Dan saat itu beliau memberikan amanah juga kepada saya untuk menyiapkan tempat tidur dimaksud dengan model 3 tingkat. 3 tingkat ya. 3 tingkatan waktu itu model untuk tempat tidur asrama putri ya. Iya. Sehingga satu tempat tidur itu bisa menampung 3 orang untuk tidur. Untuk dijadikan tempat tidur di asrama putri Purwabaru. Dan saat itu juga upahnya kalau nggak salah saya sekitar 6.000 atau 7.000. Ini ada jumlahnya 1.000 unit. 1.000 unit ya. Lalu dengan amanah yang diberikan almarhum kepada saya, samping itu dibantu dengan orang tua, saya buatlah ini dan saya ajaklah orang-orang kita juga untuk ikut bekerja di situ, sehingga tempat tidur itu selesai. Alhamdulillah. Lalu saya sudah selesai itu, alhamdulillah almarhum memberikan saya lagi peluang yang lebih besar. Apakah itu termasuk job pertama dalam arti dunia borong memborong ini gitu ya? Itu yang pertama Anda sudah termasuk. Itu pertama kali mungkin. Pertama kali mendapat pekerjaan. Iya, pekerjaan yang begitu besar. Begitu besar nilainya. Lalu seterusnya ada lagi diberikan gitu. Seterusnya saya langsung selesai itu karena mungkin menurut pengamatan beliau, saya itu orang kerja. Dan beliau memanggil saya dan mempertanyakan, ada beberapa pertanyaan bagi saya. Dan sudah itu saya diberikan amanah lagi menjadi sekretaris dan pengelola panglong dimaksud. Sekretaris dan pengelola panglong. Sekaligus ya. Inilah awal-awalnya di dunia usaha ini. Itulah awalnya. Diperkirakan waktu itu masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Iya. Sudah mendapat pekerjaan borongan, kemudian sudah menjadi sekretaris dan juga pengelola langsung. Pengolahan kayu ya. Sekaligus diberikan saya amanah, diberikan modal pada saat itu kalau nggak salah sekitar 3,5 juta. 3,5 juta ya. Jadi sekarang diperkirakan hampir sekitar 35-an ya juta mungkin ya. Lebih ya, sekitar 350 juta. 350 juta ya. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 87. 87 ya. Kelas 2 SEMEA saya. Kelas 2 SMA ya. SEMEA saya. SEMEA ya. Dari teknik ke ekonomi gitu. Sebenarnya kompleks sekali nih kan. Menguasai teknologi, kemudian menguasai manajemen gitu kan. Berarti layak jadi pemimpin gitu kan. Insya Allah. Pada saat itu memang ada satu yang tidak ada satu kenangan lah barangkali bagi saya. Kenangan bersama kawan-kawan saya, kawan-kawan kita lah waktu itu yang mengatakan, loh itu si Seni itu tamat STN, jurusan mesin. Itu mungkin sudah kurang sehat itu kata orang-orangnya. Kurang sehat ya. Karena kan kata mereka kok dari STN menyambung ke SEMEA gitu ya. Hal seperti itulah satu kenangan bagi saya dan satu dorongan yang kuat ya. Karena pada saat itu yang timbul di pemikiran saya itu kan, saya sudah kuasai mesin, bisa saya bongkar mesin Honda pada saat itu. Otomotif ya. Bisa saya ngelas ya. Lalu saya bisa membuat mebel itu semua ya kan. Dan kadang saya sudah pulang sekolah, bila saya pergi
bertukang bangunan saya bisa pasang batu bata itu sekitar 400 setengah hari. 400 biji setengah hari. Ya, Itu rapi ya. rapi alhamdulillah. Rapi ya, cepat ya. Kemudian waktunya juga setengah hari, sekitar berapa jam itu bisa terpasang langsung. 5 jam. 5 jam ya. Orang kan berhenti pada saat itu jam 5 kerja. Kerja. Kalau saya kejar sampai jam 6. Sampai jam 6 ya. Ya, karena kalau saya dapat sampai jam 6 itu kadang yang aturan gaji saya itu cuma Rp250, bisa jadi Rp350. Ya. Itu dikebut jobnya ya gitu. Iya. Oke. Nah, ini memang awalnya Anda membuka usaha sendiri. Ya. Itu terjunnya ke dunia kontraktor. Itu belum kontraktor, masih panjang lagi. Panjang perjalanan hidup itu ya. Oke, baik. Nah, masa-masa sulit Anda, masa paling sulit dan kenangan yang tak bisa dilupakan, apakah ada gitu ya? Masa sulit dalam sebuah proses pekerjaan atau apa? Yang tadi kan yang kenangan yang tak terlupakan itu ada sebangsa bukan lecehan gitu ya. Ada sebangsa pandangan miring dari STM ke SMA gitu kan. Dalam dunia usaha ada nggak yang dirasakan masa-masa sulit itu sampai sekarang? Banyak sekali rintangan yang saya hadapi Di provinsi, di Madinah, semua. rintangannya ya. Segala sesuatunya ada satu hambatan dan rintangan yang keras itu saya lihat itu. Berarti saya hakul yakin saja bahwasanya saya itu dalam menghadapi ujian kalau di sekolah berarti akan naik kelas. Naik kelas ya. Jadi itu prinsipnya ya. Dalam dunia usaha pun itu prinsipnya. Setiap ada rintangan itu menandakan kita mau naik kelas gitu ya. Berarti saya menghadapi ujian. Ujian ya. Karena saya melihat dari yang tadi saya katakan, ada yang berpandangan dan melihat tingkah saya itu sudah lain atau kurang sehat seperti itu. Tapi saya punya pemikiran saat itu ya mereka lah yang kurang sehat karena mereka tidak tahu apa tujuan saya gitu. Karena saya sudah kuasai beberapa hal dan beberapa bidang itu, berarti saya harus memikirkan yang saya kuasai. Dimaksud itu ilmu bangunan, ilmu mesin dan sebagainya. Ini saya berpikir pada saat itu bagaimana saya memasarkan ilmu saya ini dengan tidak menggunakan otot saya sendiri lagi gitu. Iya, kalau otot kita kalah gitu ya. Harus dengan ilmu kita. Ya. Nah, tadi kita belum cerita nih masa sulit dalam sebuah pekerjaan itu. Sedikit saja, satu di antara yang banyak sulit dialami itu. Ya. Pada saat itu beberapa tahun kemudian saya menikah. Dan pada saat tahun sekitar 1996 atau berapa orang kali. Saat itu kan saya sudah diberikan juga oleh almarhum. Sebenarnya pada sekali setahun kami itu ada membuat satu perhitungan akhir tahun, dan saat itu saya selalu buat tiap tahun. Dan sebelum akhir tahun pada saat itu saya punya anak satu. Almarhum mengatakan kepada saya, bulan 12 kamu berhenti bekerja. Apa salah saya, Pak? Iya. Gak ada, kau harus berhenti. Penasaran saya beberapa saat. Lalu terakhir saya pertegas. Langsung beliau itu menjawab beberapa waktu kemudian, kalau saya terus memakai kamu sebagai karyawan saya, kamu itu selalu akan begini. Tidak berkembang. Tidak ada perkembangan. Dan tidak akan tidak bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Itu yang jadi dorongan bagi saya. Dan kemudian saat saya keluar juga, dorongan beliau itu karena mungkin saat itu saya di mata beliau tidak pernah mencurangi beliau. Beliau memberikan dorongan bagi saya dan memberikan modal juga pada akhir tahun itu. Ya, dengan pesan, beliau berpesan, di antara karyawan saya, kamu itu memang termasuklah orang yang bagus bekerja dan tidak pernah mengambil hak yang bukan hakmu, kata beliau. Saya senang dengan kamu dan saya titip pesan dan saya ingin katakan sama kamu,
dan saya diberikan beberapa rumus ilmu untuk selamat di dunia ini. Iya. Dan katanya bila kamu menjalankan ini, kalau yang saya ketahui dari orang tua saya, Allah Ta'ala itu malu mentelantarkan manusia kalau ini kamu jalankan. Sudah berusaha gitu ya. Dengan catatan yang ilmu yang tadi, yang ya. 5 persoalan Yang 5 tadi. persoalan itu Ya. ya. Inilah kamu pegang sampai kamu nanti. Dan saat ini saya dikenal sampai ke Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan saya akan nanti kamu akan dikenal sampai ke Jakarta sana, kata beliau. Alhamdulillah. Dorongan kuat ya. Oke, Iya. baik. Lalu saya bekerja sendiri. Mendiri, ya. Nah, di saat itu disitulah saya menghadapi persoalan yang sangat sulit. Sulit ya. Saat itu saya meneruskan usaha saya di bidang kayu tadi, panglong. Dan saat itu ya, karena namanya kayu di Mandaling Natal ini kita udah tahu saat Ya. itu banyak sekali yang harus dihadapi rintangannya. Dan saat itu perubahan gergaji piringan sampai gergaji selendang, ya somil. Somil ya. Nah, disitulah saya menghadapi hal yang sangat sulit. Tapi alhamdulillah kesulitan saya itu hanya beberapa bulan. Dan langsung abang kita Khairuddin Lubis yang dikenal dengan sapaan Bang Sobek. Bang Sobek. Dia tanpa sadar saya dan tanpa pikiran saya itu nggak sangka saya begitu beliau menawarkan kepada saya agar memakai somil ada milik dia punya sendiri. ya. Saat itu saya nggak sanggup untuk membelinya. Ya. Lalu dia seketika itu lewat dari depan tempat saya ini, ya, dia menawarkan itu ke saya untuk saya pakai. Disitulah kesulitannya di awal. Alhamdulillah. Semuanya terlewati alhamdulillah. Oke, baik. Sahabat Istata FM, kebulatan tekad dan keyakinan kuat akan mendorong kita untuk mencapai apa yang diimpikan. Bung Ahmad Zain telah melewati banyak hal yang sampai pada titik saat ini. Selepas jeda kita akan kembali berbincang untuk menggali lebih jauh perjalanan hidup Ahmad Huzain. Tetap di Ruang Paslah.